Guys, ada yang kena sweep guys. Ada yang kena sweep. Sapu. Waduh gila, KD mau kemana lagi kamu KD? Kamu mau kemana lagi nanti? Shout out buat Minnesota Timberwolves dan Ant-Man yang hari ini mainnya bener-bener kayak ngeliat titisan Jordan. Ant-Man gokil luar biasa. Pacers unggul 3-1. Milwaukee Bucks bermain tanpa Damian Lillard dan juga Giannis. Aduh gimana nih Bucks nih? Gak ada Giannis aja udah susah, ditambah gak ada Dame sekarang. Big win buat Clippers tanpa Kawhi. Kenapa mereka jadi lebih asik ya mainnya kalau tanpa Kawhi? Harden lebih enak, PG juga lebih enak. Kenapa ya? Nonton Knicks, nonton Jalen Brunson hari ini bener-bener ngebayangin kayak performance playoff-nya Allen Iverson. Gila men, Brunson jago sekali men. Kita juga akan prediksi 3 game yang akan dimainkan hari Selasa besok. Ngobrol NBA episode 124. Guys, sekarang sudah jam 8:30. Oke, kita bahas tipis-tipis dikit ya. Game tadi ada 4 game total. Hari ini gue prediksinya bener 2, salah 2. Salahnya di Mavs salah gue, sama di Knicks. Gue pegang Sixers. Damn. Oke, kita bahas dari yang mana dulu ya? Dari yang kena sapu dulu kali ya. Aduh, dari yang kena sapu. Tadi gue nonton full T-Wolves lawan Suns. Gue di episode keberapa? 3 episode yang lalu mungkin. Setelah mereka kalah 1-0 tuh. 1-0 apa 2-0 gitu. Masih posisinya masih 2-0. Masuk ke game 3. Di Ngobrol NBA gue bilang bahwa satu-satunya harapan buat Phoenix Suns untuk punya kesempatan buat menang. Bukannya pasti menang ya, tapi punya kesempatan buat menang adalah Bill, Booker, KD, bertiga tuh minimal skornya 80 poin. Dan apa yang terjadi di game ini? Mereka total 90 poin. Masih kalah juga, tapi hampir punya kesempatan menang. Jadi masih belum cukup, tapi hampir punya kesempatan menang. Tadi skornya nempel terus. Tapi emang ujung-ujungnya Ant-Man sih, alamak Ant-Man. Buat yang belum percaya bahwa Ant-Man adalah titisan Jordan, mudah-mudahan game tadi menjadi wake up call buat teman-teman semua yang masih meragukan potensi seorang Ant-Man. Gue gak mau bilang Ant-Man udah jago banget, top 5 players in the league, enggak. Kita ngomongin potensi aja, tapi potensinya ini bukan masih abu-abu nih. Udah bener-bener dia kasih lihat gitu loh potensinya, dan ceilingnya bisa setinggi apa. Gue doain banget ya Ant-Man nggak cedera men. Tadi udah ankle-nya udah landing di atas kaki orang berapa kali tuh sampai dia paksain terus buat main. Mudah-mudahan nanti recovery dan lain-lain, mudah-mudahan next game udah full lagi, karena lumayan ada jeda waktu, gap waktunya lumayan lama nih sebelum nanti semifinal. Ant-Man sih gokil. Ant-Man jago sekali men. Tadi yang jago lagi Mike Conley, clutch juga 3 poinnya di corner. Jaden McDaniels mainnya bagus, Cat mainnya bagus, Rudy Gobert mainnya bagus, Nikhil Alexander Walker mainnya bagus. Bagus semua men. Bagus semua pemain Minnesota Timberwolves tadi, sampai Chris Finch tadi unfortunately tadi dia ketabrak si pemainnya sendiri, si Mike Conley, sampai akhirnya mesti dibopong ke luar lapangan. Sisa berapa menit tadi? Sisa 2 menitan mungkin di kuarter 4 ya. Kena tendonnya kenapa gitu tadi. Gak tahu deh, diizinin nge-coach nggak? Kalau nge-coach kayaknya dia mesti pakai kursi roda tuh kayaknya tuh. Get well soon buat Chris Finch. Tapi what a marvelous job yang dilakukan sama Chris Finch as a coach, dan juga semua pemain-pemain pemain Minnesota Timberwolves yang gue lihat secara chemistry mereka saling percaya satu sama lain. Sejago-jagonya Ant-Man, tapi dia percaya sama teammates-nya. Kelihatan banget dari cara dia main. Dia nggak selalu maksa buat ngepoint. Cat juga sama. Rudy Gobert, kelihatan semuanya benar-benar udah tahu role-nya masing-masing, dan itu kelihatan banget mereka tunjukin ketika mereka lagi main di lapangan dan lagi in the huddle, Tadi Chris Finch juga lagi di cek mereka semua pada ngumpul semua. Oh, I love the chemistry di Minnesota Timberwolves, dan congrats menjadi tim pertama dari playoff kali ini yang melaju ke babak semifinal ya. Congrats buat Minnesota Timberwolves. Waduh, Phoenix Suns.
jadi James Jones nih GM-nya puyeng man, puyeng. Mereka 2025 sampai 2030 nggak punya draft picks. Puyeng deh. Jadi GM Phoenix Suns sih puyeng man. Bradley Beal nih bikin geleng-geleng man. Bradley Beal tuh, aduh, tadi udahlah, jangan dibahas lah. Kacrut lah dia tadi, pokoknya kacrut lah udah, nggak sesuai sama, ibaratnya lu beli barang gitu ya, mahal gitu ya, tapi nggak sesuai sama harganya gitu. Udahlah gitulah. KD mau ngapain kemana lagi, gue nggak mau pikirin itu sekarang, tapi ya kita lihatlah nanti dia mau pindah kemana lagi atau stay, karena yang nggak akan kemana-mana sih Phoenix Suns kalau timnya kayak gini, nggak punya point guard. Gue rasa Frank Vogel juga nggak ngasih kepercayaan lebih ke bench playernya mereka, walaupun benchnya nggak bagus amat gitu, tapi paling nggak jangan terlalu berharap sama KD Booker mulu, lama-lama kebaca juga, dan mereka benar-benar udah ngos-ngosan men tadi nge-carry di offense-nya juga, benar-benar udah menggunakan semua skill individunya mereka gitu loh, nggak ada team play-nya sama sekali kalau menurut gue dari Phoenix Suns. Kurang enak dilihat lah. Itu benar-benar mengandalkan jagonya KD dan Booker aja. Tadi Booker kebetulan dari semua game di series ini, 4 game sejauh ini, tadi game satu-satunya menurut gue dia paling bagus gitu, 40 poin kalau nggak salah. Di kemarin agak kurang. Tapi ya udah, mau gimana lagi. Nasi sudah menjadi bubur. KD berarti kena sweep pas di Brooklyn Nets kena sweep tuh lawan Celtics kena sweep. Tahun ini kena sweep. Aduh, KD. Ant-Man tapi tadi dangnya gokil ya. Tadi Ant-Man dangnya gokil, itu benar-benar udah statement dang itu. Abis dang itu udah Phoenix Suns udah bye nyerah udah. Ten to shoot. Edwards. Signature slam. Oke, singkat aja game-game yang lain. Bucks lawan Pacers, of course. Satu pemain yang mau gue kasih apresiasi lebih adalah Miles Turner. Miles Turner menurut gue dari game pertama sampai game ke-4, menurut gue mereka as a team bagus banget. Tapi Miles Turner nih keren banget mainnya menurut gue. Very aggressive. 3 poinnya juga hari ini wangi banget. Dia berapa kali 3 point nih, coba kita lihat ya. Hari ini 6 apa 7 gitu. Miles Turner tuh hari ini 7 kali 3 point loh, 7 kali 3 point. Tadi dia posterize siapa tuh, gue lupa. Dia nge-poster. Tapi ya kalau gue jadi Miles Turner, kalau gue jadi Pacers ya, gue as a teammate, sebagai teammate Miles Turner, gue bilang, lu Miles, lu puas-puasin man. Itu mereka nggak punya Giannis. Mereka cuma punya Brook Lopez, Bobby Portis gitu, nggak ada Giannis. Lu puas-puasin, lu pesta man di series ini. Itu yang dilakukan sama Miles Turner sih, memanfaatkan ketidakadaannya Giannis di lapangan gitu. Jadi kita nggak harus kaget juga kalau Miles Turner bisa punya catatan statistik yang sangat-sangat sangat-sangat positif buat Indiana Pacers. Hali juga tadi keren. Halliburton's gonna push, he'll fire. 24 points, 4 rebounds, 4 assists. Andrew Nembhard, Siakam biasa aja. Tapi overall semua pemain-pemain Pacers sih rata banget ya. Starting five semua dari game-game kemarin tuh rata-rata poinnya balance banget, double digit semua. Off the bench juga pasti ada pemain yang double digit. Kalau kemarin ada Obi Toppin double digit, hari ini Obi Toppin juga double digit lagi. Ben Shepherd bahkan, DJ McConnell juga 8 points, 8 assist cuma 18 menit. Keren man, ini ada Pacers ini. I like ini ada Pacers. Nah, gimana ini Milwaukee Bucks nggak ada Giannis plus tadi ditambah nggak ada Lillard tuh gimana ini Lillardnya? Aduh, udah di apa ya? Pas awal Lillard pindah ke Bucks di off season menjelang musim ini, itu hype-nya jujur aja apa sih ya, gede lah. Hype salah satu blockbuster yang terjadi menjelang musim ini yang bikin semua orang yang wow, Milwaukee Bucks ngeri kali kan. Ada Giannis, ada Chris Middleton, ada Dame walaupun dia sacrifice
defense-nya Jrue Holiday, tapi kedatangan seorang Dame yang punya offensive skill yang begitu bagus ya, yang benar-benar bisa mengintimidasi lawan. Itulah harapan ekspektasi kita sebagai fans dan juga fansnya Milwaukee Bucks. Tapi kalau ternyata di playoff Giannisnya nggak ada, sekarang ditambah Lillardnya nggak ada, aduh, kayak down banget gak sih? Kayak down banget gitu loh, kayak aduh, gitu deh. Sayang ya, Pacers unggul 3-1. Cuma butuh 1 kali kemenangan lagi untuk bisa melangkah ke babak semifinal. Dan kalau melangkah ke semifinal, mereka akan ketemu pemenang antara New York Knicks dan 76ers yang akan kita bahas sekarang. Cukup simpel, game tadi sangat-sangat fisikal. Suka sekali gue nonton game tadi. Dan gokil ya, banyak sekali fansnya Knicks yang nonton di situ. Gila. Jadi di luar lapangan juga sama, men. Ada yang chanting Knicks in 5, Knicks in 5. Oh gila, fans-fansnya New York emang keren banget ya. Kalau mereka lagi di mainnya lagi bagus, seasonnya lagi winning record gitu ya. Bener-bener menggebu-gebu banget nih fans-fans Knicks, dan itu keren, man. Mainnya di kandang lawan tapi fansnya rame banget tadi. Appreciate buat fans-fansnya New York Knicks ya, keren. Gue cuma mau bilang satu hal tentang New York Knicks ya, terutama di game tadi. Semua pemainnya bagus. Josh Hart mainnya bagus, DiVincenzo mainnya bagus, McBride, Precious Achiuwa bahkan. Tapi gue cuma mau bilang dua hal. Yang pertama adalah defense-nya dan hustle-nya pemain-pemain Knicks ini gokil, man. Asli gokil banget. Tadi gue nonton di quarter 3 dan 4, terutama di quarter 4 ya. Itu defense-nya sih, gimana cara mereka close out ke shooter-shooternya pemain-pemainnya Sixers gitu ya. Itu benar-benar semua timingnya pas gitu loh. Nggak ada ngasih space yang begitu enak buat tim lawan buat nembak, itu nggak ada. Ketika mereka mau coba drive ke dalam, itu udah dikerubutin, dan smart banget menurut gue jaganya. Very very smart, dan timingnya bagus, rotasi pemainnya bagus, cara mereka nge-cover satu sama lainnya juga menurut gue bagus banget. Itu satu, defense. Yang kedua, nonton Jalen Brunson tadi, gue tadi sebelum, ingat gak teman-teman di episode gue lupa, sebelum playoff mulai, gue pernah bilang di salah satu episode, gue bilang bahwa di playoff kali ini akan ada 2 pemain yang bakal dijudge oleh netizen berdasarkan performance-nya berdasarkan performance mereka di playoff kali ini. Yang pertama adalah Shai, yang pertama adalah Ant-Man. Ant-Man sejauh ini sudah aman, paling tidak dia udah menangin playoff series. Shai belum. Shai tapi ya oke sih lagi unggul, tapi gue nggak mau terlalu pede dulu atau gimana. Shai belum. Intinya 2 pemain ini bakal dijudge. Sama seperti Jason Tatum, sama seperti Luka Doncic di playoff sebelumnya. Mau sejago-jagonya apapun mereka di regular season, tapi orang dan fans dan critics itu bakal menjudge mereka berdasarkan apa yang mereka lihat di babak playoff. Itu gue sempat mention itu. Tapi ada satu pemain di episode sebelum playoff, gue juga bilang ada satu pemain yang bakal disupport oleh banyak orang, nggak cuma fans New York Knicks, tapi fans-fans NBA yang pengen melihat pemain ini sukses apapun hasilnya. Intinya kita willing, gue willing banget buat support pemain ini apapun hasilnya, tapi gue pengen melihat dia sukses di playoff. Dan pemain itu adalah Jalen Brunson. Karena dulu dia awalnya cuma menjadi six man, main dengan di bawah bayang-bayang Luka Doncic. All the highlights is in Luka Doncic. Dia nggak dapet exposure sama sekali, dan sekarang dia pindah ke tim dan dia bisa dibilang meng-carry tim ini gitu ya, menjadi pemimpin, menjadi leader tim ini dengan tingginya dia yang segitu, dengan gaya mainnya dia yang benar-benar membuat orang semua kagum gitu ya. Gue ngeliat tadi
Brunson itu sama kayak gue ngelihat Allen Iverson di playoff. Two to shoot. Brunson gonna have to. Brunson running away. Oh my! He got it to drop. A 40-point afternoon for Jalen Brunson. Allen Iverson tuh kalau di playoff kan gitu ya, berusaha untuk take over the game. Ya kadang suka take overnya suka kebablasan, tapi mentalitinya adalah take over the game gitu loh. Kapanpun dia bisa take over the game, dia bakal take over the game. Dan mentalitinya selalu emang pengen nyetak poin. Itu Jalen Brunson tadi kayak gitu. Gue sampai ngeliat, gila ini men kayak ngeliat Iverson. At some point kayak ngeliat Isaiah Thomas di zaman-zamannya dia di Boston Celtics gitu ya. Iverson sih, Isaiah Thomas enggak lah. Iverson kayak ngeliat Allen Iverson dulu zamannya di Sixers tuh. Tadi tuh Jalen Brunson tuh gokil men. Gila itu bener-bener gak ada takutnya. Mau dijaga sama Embiid kayak, mau dijaga sama siapa kayak, bisa bener-bener create something off the dribble. Luar biasa, patience-nya luar biasa, mainnya tenang banget, gak gerasak-gerusuk, finishing with the right hand, with the left hand. Semua dia lakukan di lapangan. Gokil man Jalen Brunson sih. Keren banget. 3-1 ya. Salah gue. Kalah gue Sixers tadi. Gak nyangka juga gue. Keren, Knicks keren banget. Game yang terakhir, singkat aja, Clippers lawan Mavs. Tadi gue lihat begitu sebelum game mulai, gue lihat nggak ada Kawhi. Wah, kalau nggak ada, gue pegang Mavs kan ya. Begitu gue keluar beritanya Kawhi nggak main gitu, gue lihat, waduh, kalau Kawhi nggak main ini kayak game 1 malah bagus mainnya Clippers. Salah gue milih Mavs. Ternyata benar. Harden gue lihat ngacak-ngacaknya lebih enak. Itu kayak ngelihat vintage Harden ketika masih di Houston Rockets with the dribble floater. Dribble floater. Harden banget lah udah. Kalau dia nggak floater, dia lob ke Mason Plumlee bahkan. Mason Plumlee main lob-loban sama Harden. Paul George tadi he was clutch. Paul George overall sih nggak tahu kenapa ya nggak ada Kawhi malah mainnya jadi asik. Mungkin karena kalau ada Kawhi pemain bintangnya kebanyakan kali ya, jadi kayak bagi-bagi bolanya tuh kayak kebanyakan gitu, nggak lepas jadi mainnya kayak Kawhi belum dapat nih kasih Kawhi, PG belum nih kasih PG nih, Harden nih giliran Harden deh, kayak ganti-ganti giliran gitu. Kalau tadi nggak tahu kenapa kayaknya flow offense-nya lebih enak, Harden juga lebih nyaman playmaking-nya dan lain-lain. Menang Clippers tadi, padahal Kyrie tadi ada satu move yang dia udah drive ke dalam, udah ditutup sama 3 orang, nggak salah, sama dia masih bisa ngelepasin bolanya dan masuk loh. Late switch by PJ to get Luka off that island. Irving inside, the layup. Oh, how did that go in? Mavericks take the lead. Ajaib Kyrie ajaib asli. Mavericks kalah, tapi nonton Kyrie tadi so satisfying bener nonton Kyrie. Bener-bener one of the best finisher di NBA sih. One of the best, the craftiest finisher di NBA dan always satisfying setiap kali nonton Kyrie. Tapi tadi Clippers ya memang mainnya lebih bagus aja. Dan berapa kali 3 point tadi gue penasaran ya, coba ya. 3 pointnya banyak nih. 18 3 point. Mavs cuma 11. Tapi akurasi tembakannya bagus sekali Clippers, 53,8%. Keren lah, gila, keren banget man. Bisa menang di Dallas, padahal kemarin di game ketiga itu Dallas sudah momentumnya lagi di mereka banget, tapi hari ini bisa menang Clippers, keren. Oke, segitu aja recap 4 game hari ini. Kita akan langsung prediksi ke 3 game. Besok ada 3 game. Ada 3 game ya. Dibuka dengan game antara Boston Celtics dan Miami Heat. Masih di kandangnya Miami Heat, tapi I pick the Celtics. Gue mau banget pick Miami Heat, tapi no. gue akan pilih Celtics. Dilanjutkan dengan game antara OKC Thunder saya melawan Pelicans. OKC akan mencoba melakukan men-sweep Pelicans, tapi
Saya mau nge-jinx deh. Saya mau nge-jinx kayaknya nih. Gue pegang Pelicans. Gue mau nge-jinx ah. Gue pegang Pelicans untuk bisa menangin satu game besok di kandang mereka. So I pick the Pelicans. Oke si Thunder dan semua fans-fansnya, mohon maaf. Hari ini saya selingkuh dulu. Saya nge-jinx nih. Saya pilih Pelicans untuk bisa ambil game 4. Oke, lanjut. Penutupnya adalah Lakers Nuggets. Kemarin saya sudah memilih Lakers. Apakah saya akan memilih Lakers lagi? Puyeng dah. I don't think so, bro. Jamal Murray ini belum tentu main ya. Jamal Murray ini ada calf strain kalau nggak salah. Jadi dia questionable buat di game ke-5, belum tentu bisa main. Kalau nggak ada Jamal Murray sih bisa menang kayak Lakers tuh. We'll see ya. Tapi feeling gue sih Jamal Murray main, feeling gue. Jadi saya udah memilih Lakers kemarin. Takutnya kebablasan kalau milih Lakers lagi, malah jeblos saya. Jadi gue akan play safe, gue akan bermain aman. I pick the Nuggets to close the series in 5. We'll see. Kalau Jamal Murray nggak main sih, mungkin Lakers bisa punya kesempatan buat menang di game ke-5 besok. Tapi gue main aman, gue pilih Denver Nuggets buat bisa menang di game ke-5 besok dan menyelesaikan series ini dari Lakers. Oke, so untuk game pertama Celtics Heat, I pick the Celtics. Game kedua OKC melawan Pelicans, I pick the Pelicans. Game ketiga Lakers melawan Denver Nuggets, saya memilih Nuggets. Hari ini bener 2, salah 2. Kemarin rekornya 25 kali benar, 7 kali salah. Sekarang ditambah 2 berarti 27 kali benar dan 9 kali salah. Lumayan lah. Gue sama sekali dari hari pertama sampai sekarang belum cek klasemen loh. Asli gue belum cek klasemen, tapi teman-teman kalau mau cek klasemen nanti linknya langsung gue taruh di baris pertama deskripsi video ini. Teman-teman tinggal cek aja, buka, dan nanti kelihatan klasemennya yang sudah diupdate sama teman kita Nico. Again, Nico. Setiap episode gue hanya mau bilang thank you ya Nick, thank you so much mau bantuin gue ngurusin game prediksi ini. Teman-teman yang mau ikutan game prediksi silahkan aja langsung ketik di kolom komentar prediksi kalian untuk 3 game besok, dan jangan lupa ikutin seperti template komen yang gue pin ya, biar seragam dan nanti Nico ngeberesin di klasemennya juga enak data-datanya ya. Oke, segitu aja guys episode 124. Mudah-mudahan nih ngeditnya cepet ya, mudah-mudahan nggak kemalaman. I'll see you guys on the next episode. Thank you guys for watching. I'm out.